Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulai kula ngapunten nggawe ten mriki Bapak Ibu. Nggih. Pangapunten nipun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi 'alimun. Dan kebaikan apa saja yang telah diperbuat oleh manusia, fa innallaha bihi 'alimun, maka sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui. Yang terhormat para alim ulama dan yang kami hormati ustadz ustazah, dan tak lupa kepada ayah bunda yang pada pagi hari ini wajahnya begitu ceria, bapak-bapaknya ganteng-ganteng, ibu-ibunya cantik-cantik, yang datang di majelis ilmu ini dengan penuh semangat dan mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya teringat ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Mathalu ma ba'atsanillahu bihi minal huda wal ilmi kama fil ghaithil katsiri asaba ardh." Kata Rasulullah, perumpamaan aku diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan petunjuk, untuk menyampaikan sebuah ilmu, itu diperumpamakan seperti air hujan yang deras, yang bermanfaat, yang membasahi, menyirami tanah. Itu kata baginda Rasulullah SAW. Hadis ini itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan dijelaskan di dalam Sahih Bukhari di dalam bab penjelasan tentang orang-orang yang beriman, yang mencari ilmu dan mengamalkan ilmunya. Dan tidak hanya cukup sampai di situ. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, dijelaskan dalam kitab Sahih Muslim bab tentang petunjuk dan ilmu. Kalau kita memahami penjelasan tentang hadis ini, mengajarkan kepada kita semua bahwa menurut Ibnu Hazm Al-Jauziyah, yang dimaksud dengan baginda Rasulullah itu merupakan pemahaman tentang ilmu dan hujan itu sama-sama berfungsi sebagai menumbuhkan atau menghidupkan. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kalau ilmu itu mampu menghidupkan, menumbuhkan hati, sedangkan hujan dengan air hujan yang manfaat itu mampu menumbuhkan tanah yang gersang. Sedangkan kalau menurut Imam An-Nawawi, beliau memberikan penjelasan atau pengertian bahwa yang dimaksud dengan al-ghaith itu adalah air hujan yang fungsinya untuk menumbuhkan. Sehingga kenapa Rasulullah menggunakan kalimat al-ghaith? Kenapa tidak al-matar, turunnya hujan, atau al-ma'? Karena secara pengertian itu membedakan bahwa yang dimaksud dengan al-ghaith itu adalah air hujan yang mampu menumbuhkan,
air hujan yang mampu menghidupkan tanaman yang subur. Kalau al-matar itu sebagai dijelaskan bahwa air hujan untuk memberikan sebuah bencana, sehingga Al-Quran memakai kalimat al-matar. Dan dalam hal ini itu dijelaskan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 173 kalau al-matar. Sedangkan al-ghaits itu dijelaskan dalam surat Yusuf ayat 49. Mangke Bapak Ibu saged ningali teng Al-Quran setelah habis pengajian. Jadi perbedaan antara makna al-ghaits dengan al-matar. Kemudian Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa ada persamaan antara ilmu dengan air hujan. Coba kalau kita perhatikan bahwa jika tanah yang mampu menyimpan dan menyerap air hujan itu dia mampu menumbuhkan. Begitu pula dengan manusia. Ada manusia yang sifatnya ia mampu menyimpan ilmu, kemudian dia juga mampu untuk mengajarkannya, dan ia juga mampu untuk mengamalkannya. Dan semoga kita semua berada di dalam barisan orang-orang yang seperti ini. Dan sifat yang kedua, kata Imam An-Nawawi, bahwa tanah itu ada yang sifatnya bisa hanya menyimpan air, tapi tidak bisa menyerap air tersebut sehingga ia tidak mampu untuk menumbuhkan, dan hanya bisa diminum oleh binatang-binatang yang lewat di tanah tersebut. Begitupun dengan manusia. Ada seorang manusia yang ia hanya mampu menyimpan ilmu, kemudian hafalannya kuat, tapi ia tidak mampu untuk mengajarkan ilmu tersebut atau tidak bisa mengamalkan ilmu tersebut, sehingga orang lain hanya bisa mengambil manfaat dari ilmu yang ia miliki. Dan ada tanah yang sifatnya ini dia tidak mampu untuk menyimpan, tidak mampu untuk menyerap, dan tidak mampu untuk menampung atau menumbuhkan. Dan ada manusia yang sifatnya ia tidak mau untuk mencari ilmu, apalagi ia mengajarkan atau mengamalkan ilmu. Sehingga di dalam penjelasan Imam An-Nawawi ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa tanah yang tandus, tanah yang kering itu tidak bisa memberikan manfaat buat orang lain. Begitu pula dengan hati manusia, hati yang tandus, hati yang kering, dan hati yang tidak pernah disirami oleh ayat-ayat suci Al-Quran, hati yang tidak pernah kita curahkan sepenuhnya untuk mentadabburi isi Al-Quran dan Al-Hadis, maka hati ini akan menjadi kering. Dan hati ini akan menjadikan madharat bagi orang yang memilikinya. Berbeda dengan halnya tanah yang subur, yang mampu menyerap air, menyimpan dan menumbuhkan. Begitupun dengan hati manusia. Jika hati ini disibukkan dengan mentadabburi ayat suci Al-Quran dan Al-Hadis, dan kita istiqomah di dalam majelis ilmu seperti ini, maka hati ini akan menjadi subur, dan hati ini akan mengantarkan pemiliknya menjadi manusia yang bermanfaat dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita yang hadir di sini semua dan Bapak Ibu yang mendengarkan kajian ini selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya, dibebaskan segala hutangnya, dan selalu diberikan kemudahan ketika menghadapi segala persoalan dalam kehidupannya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, bahwa di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah itu bersabda, dan saya yakin ayah bunda ini hafal dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim.
talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu termasuk di majelis ilmu ini itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Kalau kita faham dengan kaidah ilmu nahwu yang diajarkan di pesantren-pesantren, ini menggambarkan bahwa talibul ilmi itu termasuk jumlah ismiyah. Susunannya adalah mubtada khobar. Di nahwu jilid 4, kalau di ahliyah diajarkan, itu menjelaskan bahwa mubtada dan khobar itu harus sama-sama. Kalau mubtadanya al-ma'rifat, khobarnya juga al-ma'rifat. Kalau mubtadanya berbentuk mudzakkar, maka khobarnya juga berbentuk mudzakkar. Kalau muannas, mubtadanya khobarnya juga muannas. Kalau kita perhatikan, talibul ilmi itu bentuknya mudzakkar, sedangkan faridotun itu adalah bentuknya muannas, menunjukkan arti perempuan. Ternyata kalimat itu bukan menunjukkan arti perempuan. Tak di situ bukan menunjukkan arti perempuan, tapi taknya adalah merupakan tak mubalaghah, menunjukkan arti sangat. Jadi menuntut ilmu yang kita lakukan di sini di pagi hari ini di dalam majelis ilmu termasuk itu adalah hukumnya wajib, benar-benar wajib, sehingga tak di situ Rasulullah menggunakan yang namanya tak mubalaghah, menunjukkan arti sangat. Jadi bisa kita fahami bahwa yang kita upayakan, kita istiqomahkan dalam majelis ilmu, majelis taklim, itu adalah bentuk kita untuk mencari ridha Allah, untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Coba diperhatikan bahwa baginda Rasulullah pernah mengatakan, sholatnya orang yang bodoh, yang tidak berilmu, walaupun 1000 rakaat, itu lebih baik tidurnya orang yang berilmu. Kenapa demikian? Karena orang yang berilmu, ketika ia hendak tidur, ia tidur dengan ilmunya, ia membaca doa. Sedangkan orang yang tidak berilmu, ia sholat walaupun 1000 rakaat, tapi ia sholat tidak dengan ilmunya, maka nilai pahalanya itu lebih baik tidurnya orang yang berilmu. Jadi pentingnya menuntut ilmu, pentingnya kita di majelis taklim. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, tidak cukup sampai berhenti di situ saja. Allah Subhanahu wa ta'ala ini juga memberikan motivasi kepada hambanya. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat derajat orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman. Itu janji Allah. Jadi orang yang berilmu, orang yang beriman, itu Allah angkat derajatnya. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, sesuai dengan tema yang diberikan panitia kepada kami, yaitu tentang tauhid atau tentang keimanan. Sehingga tadi sudah saya paparkan dan saya jelaskan dengan singkat bagaimana pentingnya menuntut ilmu dan bagaimana perbedaan antara orang yang berilmu diibaratkan, digambarkan oleh baginda Rasulullah seperti air hujan. Karena dengan ilmu itu mampu menumbuhkan hati, menghidupkan jiwa, dan dengan air hujan itu mampu menghidupkan atau menumbuhkan, menyuburkan tanah yang gersang. Dalam kesempatan kali ini saya sedikit akan paparkan bahwa bagaimana tentang orang yang beriman. Oleh karena itu, sesuai dengan permintaan panitia, di sini kita akan sedikit menadabburi tentang kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi, bab tentang fi bayani kathratit turuqil khair, yaitu penjelasan banyaknya jalan menuju kebaikan. Halaman 56. Saya mengutip hadis Rasulullah
Kami mengutip hadis Rasulullah nomor hadis ke-117 yang berbunyi al-awwalu, yang pertama, an Abi Dzarrin Jundub bin ibni Junadah, dari Abi Dzar Jundub ibni Junadah radhiyallahu anhu qala, qultu, telah berkata aku, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul a'mali afdalu, amalan apakah yang paling utama yang akan saya lakukan? Qala, Rasulullah bersabda, al imanu billah wal jihadu fi sabilillah, yaitu iman kepada Allah dan jihad fi sabilillah. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling utama yang ingin saya lakukan atau yang akan saya lakukan? Rasulullah hanya mengatakan al-imanu billah, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya adalah, apa definisi atau pengertian tentang iman? Iman itu mempunyai arti tasdiqu bil qalbi, yaitu mengucapkan, meyakini di dalam hati. Kemudian wa qawlu bil lisan, dan mengucapkan melalui lisan. Wal a'malu bil arkan, dan dibuktikan di dalam perbuatan. Jadi orang yang beriman itu adalah ia harus satu, syaratnya meyakini di dalam hatinya, yakin bahwa kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kemudian diucapkan melalui lisan, dan yang terpenting adalah diamalkan dalam bentuk perbuatan. Itu orang yang dianggap beriman. Tidak sebatas kita hanya meyakini dalam hati kemudian diucapkan melalui lisan, tapi juga harus dibuktikan dalam bentuk perbuatan. Jika kita sebagai seorang hamba mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya meyakini dalam hati, kemudian diucapkan melalui lisan, tapi kita tidak mau menjalankan perintah Allah, kita tidak mau menjauhi larangan Allah, maka iman yang selama ini kita yakini dan kita ucapkan, karena tidak didasari dengan perbuatan, pembuktian dalam amal perbuatan, maka iman ini masih belum dikatakan iman yang sempurna. Karena orang yang beriman itu akan diliputi, kemudian kehidupannya mencerminkan nilai-nilai yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita belajar dengan para sahabat atau tabiin, yang dimana ada sebuah kisah. Ada seorang tabiin yang bernama Urwah bin Jubair. Tabiin dikatakan sebagai tabiin karena ia hidup di masa sahabat. Dia tidak berjumpa kepada Rasulullah, tapi berjumpa dengan sahabat. Itu tabiin. Sahabat tabiin ini bernama Urwah bin Jubair. Urwah bin Jubair ini adalah seorang ahli fikih. Kemudian beliau pernah berjalan menuju sang khalifah. Di tengah perjalanan ternyata anaknya yang paling ia cintai, yang paling ia kasih meninggal, terinjak sebuah binatang. Itu musibah yang pertama kali ia alami. Setelah itu 40 tahun kemudian, Urwah bin Jubair ini mengalami sakit kudis, sehingga kakinya harus diamputasi. Kemudian para tabib memberikan tawaran, wahai Urwah, kamu harus minum minuman keras atau khamr, sehingga menjadikan kamu mabuk. Ketika kakimu diamputasi, kamu tidak merasakan kesakitan. Tapi Urwah bin Jubair menolak itu semua, karena ia tidak mau mengotori tubuhnya dengan khamr. Kemudian ditawarkan lagi, wahai Urwah, kamu harus dibius sehingga tidak merasakan sakit.
Tapi Urwah bin Zubair menolak itu demikian. Dia mengatakan, selama ini saya tidak pernah memasukkan barang haram ke dalam tubuhku. Dan ketika mau diamputasi kakinya, beliau mengatakan, wahai kakiku, 40 tahun lamanya engkau menemaniku di jalan Allah, dan tidak pernah selangkah pun kaki ini saya gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan betapa kuatnya kualitas keimanan Urwah bin Zubair, sampai-sampai ketika ia mendapatkan musibah, imannya berbicara seperti itu, menguatkan hatinya, menubuhkan keimanannya, dan ia tidak mau dikotori sedikitpun tubuhnya dengan barang-barang yang haram. Ini Bapak Ibu, kalau kita mempunyai kualitas keimanan yang tinggi, maka yang kita lakukan Allah akan membimbing itu semua. Bukankah kata Rasulullah bersabda bahwa sungguh indah perilaku orang yang beriman, dia akan bersabar ketika mendapatkan musibah, dan dia akan bersyukur ketika mendapatkan sebuah kenikmatan. Ini adalah cerminan orang-orang yang beriman. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, di dalam penjelasan tentang iman, kita juga disajikan dengan kisah bagaimana sang khalifah Umar bin Khattab ketika beliau menjadi seorang khalifah dan bertepan dalam bulan suci Ramadan. Umar bin Khattab ini sidang. Ketika ia menjumpai sebuah bukit, di situ ada seorang pemuda, di mana pemuda ini lagi mengembala kambing. Kemudian sang Umar sontak menawarkan diri untuk membeli 2 ekor kambing yang digembala oleh sang pemuda tersebut. Lalu kemudian pemuda itu diajak bicara dengan sang khalifah. Wahai pemuda, berikan 2 ekor kambingmu terhadap diriku, maka aku akan beli 2 ekor kambingmu. Dan pada waktu itu sang budak tidak mengetahui kalau dirinya adalah seorang khalifah. Umar ini seorang khalifah. Kemudian budak itu menjawab, wahai tuan, jika engkau ingin membeli 2 ekor kambing yang saya gembala ini, maka pergilah di ujung kota sana. Di sana itu ada majikan yang memiliki gembala kambing ini. Umar menjawab, walaupun engkau jual kambing itu kepada diriku, maka majikanmu tidak akan tahu, karena begitu banyak jumlah kambing yang engkau pelihara. Lalu apa jawaban pemuda tersebut? Iya, memang majikan saya tidak pernah tahu, tapi fa'ainallah, fa'ainallah, fa'ainallah. Maka di manakah Allah? Di manakah Allah? Di manakah Allah Subhanahu wa taala? Ini menggambarkan bahwa kualitas keimanan yang dimiliki oleh seorang budak itu mengantarkan dirinya untuk tidak berbuat kerusakan atau kejahatan. Coba kalau misalkan pemimpin-pemimpin negeri ini keimanannya seperti budak tadi, padahal kita semua tahu, memahami bahwa pemimpin-pemimpin negeri ini tidak hanya lulusan S1 Bapak Ibu, lulusan S2, bahkan S3. Tapi kalau dibandingkan dengan seorang budak yang tidak menikmati pendidikan sama sekali, harusnya mereka lebih faham dibandingkan seorang budak. Tapi karena keimanan seorang budak yang berkata, sehingga mampu menjaga dirinya untuk tidak berbuat kemaksiatan. Kemudian tidak cukup sampai di situ. Di Al-Quran misalkan, Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan cerita motivasi kepada kita semua, yang mana kisah ini diceritakan dalam surat Yusuf ayat 23. Pada waktu itu Yusuf sebagai pemuda yang belum diangkat menjadi seorang nabi. Pada masa mudanya Yusuf tinggal di istana bersama dengan menteri
Mesir dan istrinya Zulaikha. Dan ketika acara hari ulang tahun kota Mesir, karena ada acara, kemudian Al-Aziz sebagai menteri dan istrinya Zulaikha menghadiri acara tersebut. Tapi acara belum selesai. Di awal-awal acara pembukaan, Zulaikha ini pulang dengan sengaja, kemudian memakai wangi-wangian dan baju yang sangat bagus dengan tujuan untuk menggoda Nabi Yusuf. Sehingga digambarkan dalam surat Yusuf tersebut, Zulaikha mengatakan, wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak, dan pintu-pintu kamar itu ditutup. Kemudian Zulaikha dengan kecantikannya, dengan keagungannya menggoda Yusuf dengan mengatakan haytalak, kemarilah. Lalu apa yang dikatakan Yusuf? Ma'adallah, 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 saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan Bapak Ibu, Zulaikha ini adalah seorang istri menteri yang sangat cantik, kalah Syahrini, kalah gadis yang paling cantik di desa Badas ini, cantik sekali. Yusuf yang tidak mengeluarkan biaya untuk keluar, kemudian melakukan kemaksiatan, justru disajikan di dalam kamar yang tertutup, kemudian diajak untuk melakukan kemaksiatan. Tapi Yusuf tidak mau karena keimanannya yang menjaga dirinya. Sehingga Nabi Yusuf ketika mengatakan ma'adallah, ma'adallah, kemudian dipertegas di surat Yusuf ayat 33. Yusuf berdoa kepada Allah, qala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Ya Allah, jika as-sijnu, penjara ini lebih baik untukku, ahabbu ilayya, maka aku lebih suka hidup di dalam penjara, mimma yad'unani alaihi, daripada saya memenuhi panggilan hasrat untuk berbuat kemaksiatan. Padahal waktu itu Nabi Yusuf seorang pemuda yang dimana Bapak Ibu menyadari bahwa jika seorang pemuda ini pasti nafsunya menggebu-gebu, tapi mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya karena berdasarkan keimanan. Melihat cerita yang kita tadabburi barusan, ada 3 cerita yang saya sampaikan, ini menggambarkan bahwa yang menjadikan dirinya bisa seperti itu adalah kualitas keimanan. Kualitas keimanan. Bandingkan jika di dalam kehidupan yang sekarang ini, kalau Bapak Ibu aktif kuliah di depan televisi, itu disajikan berbagai macam berita, di mana ada seorang pejabat yang ditangkap oleh KPK. Yang terakhir Ferdi Sambo, padahal dia punya rumah yang megah, mobil yang mewah, harta yang berlimpah. Mobilnya mewah 2, harganya 1 M lebih. Rumahnya yang diketahui 2, harganya juga 1 M lebih. Tapi masih kurang untuk mengumpulkan harta bendanya. Coba bandingkan dengan budak. Budak tidak memiliki apa-apa. Dia hidupnya penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan cobaan, tapi ia hadapi dengan kesabaran. Ini menunjukkan bahwa kualitas keimanan itu mampu menentukan kita dalam menjalankan kehidupan, dan Allah akan menuntun kita untuk berada selalu dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga ditampilkan dengan bagaimana seorang keluarga, jika keluarga yang tidak didasari dengan keimanan, maka keluarga itu akan selalu dihantui dengan pertengkaran. Tidak cukup sampai di situ. Jika pasangan kita tidak punya keimanan, maka pasangan itu akan selingkuh, akan mencari istri lain, dan lain sebagainya. Jamaah kaum muslim rahimakumullah. Jadi
kita harus memahami bahwa di dalam hati ini itu ada yang namanya jasad. Sehingga baginda Rasulullah memperingatkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ala inna fil jasadi mudghatan, ingatlah sesungguhnya di dalam jasad ini ada segumpal daging. Idza suluhat suluhal jasadu kulluh, apabila jasad ini baik maka baiklah semuanya. Wa idza suluhat suluhal jasadu kulluh, dan apabila rusak maka rusaklah jasad ini. Ala wahyal qalbu, ingatlah bahwa itu adalah hati. Jadi hati ini jika bersih, suci dan dihiasi dengan keimanan, maka hati ini mampu mengantarkan jasadnya, tubuh ini untuk selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan jika hati itu rusak, imannya, kualitas keimanannya tidak stabil, maka mampu mengantarkan pemiliknya untuk berbuat kerusakan. Pentingnya hati, pentingnya menjaga hati, pentingnya mensucikan dan membersihkan hati. Para ulama memberikan penjelasan tentang bagaimana mengibaratkan sebuah hati. Kata para ulama berkata, al-qalbu kadurji fil khizana, al-khizanatu fil hujrah. Hati itu ibarat sebuah laci yang ada di dalam lemari, dan lemari itu ada di dalam kamar. Coba Bapak Ibu setiap hari membersihkan kamarnya, satu hari 5 kali. Pertanyaannya adalah, apakah laci yang tidak pernah disentuh itu akan bersih? Tentu tidak. Begitupun dengan tubuh manusia. Meskipun kita mandi sehari 5 kali, sehari 3 kali, tapi kita tidak pernah membersihkan hati ini, tidak pernah menghadiri majelis taklim, tidak pernah mengasah kualitas keimanan kita, maka pasti jasad ini, tubuh ini akan mengantarkan kita menjadi hamba Allah yang selalu berbuat kemaksiatan, karena hatinya tidak bersih. Walaupun kita mandi sehari 5 kali atau 3 kali. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kalimat motivasi di dalam surat Al-A'la ayat 15. Qad aflaha man tazakka, sungguh telah beruntung orang-orang yang mampu membersihkan diri. Di surat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Asy-Syam ayat 9 dan 10 yang berbunyi, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh benar-benar bahagia, beruntung orang-orang yang mampu membersihkan dirinya, menumbuhkan keimanannya, dan sungguh telah rugi, telah sengsara, telah menderita orang-orang yang mengotori hatinya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, inilah pentingnya kita menjaga hati, membersihkan hati. Karena jika hati yang bersih itu mampu menjadikan kita sebagai pribadi insan yang bertakwa, yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana cara membersihkan hati? Jadi solusi untuk membersihkan hati itu adalah satu, dengan sholat yang khusyuk. Sholat Bapak, dengan sholat sehari 5 waktu minimal. Kata baginda Rasulullah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Rasulullah bersabda, masalus shalawatil khamsi kamasali nahrin jarin gomdin. Perumpamaan orang yang sholat itu adalah seperti perumpamaan sungai yang mengalir airnya dan jernih, kemudian air itu penuh dengan
air yang banyak. Jadi perumpamaan orang yang sholat itu seperti itu. Lalu bagaimana dengan orang yang sholat? Perumpamaan orang yang sholat itu seperti orang yang mandi di sungai tersebut. Kalau kita memahami perumpamaan sholat itu seperti sungai, sedangkan orang yang sholat seperti mandi di sungai. Jika kita mandinya lama dengan air yang jernih dan bersih, maka tubuh ini akan menjadi bersih. Tapi jika kita sholat, jika kita mandi di air yang keruh atau air yang sedikit dengan mandi yang cepat, pasti tubuh ini masih ada kotorannya. Begitupun dengan orang yang sholat. Jika orang itu sholat dengan sholat yang ia lakukan dengan sepenuh hati, memahami bacaan surat suci Al-Quran, dan ia juga meyakini ia sedang bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sholat yang ia lakukan itu mampu untuk membersihkan dirinya. Tapi jika kita sholat, kemudian sholat itu kita merasa tidak lagi bercakap-cakap dengan Allah, kita juga tidak memahami bacaan sholat yang kita lakukan, kemudian kita tidak fokus untuk hanya menyembah kepada Allah, maka sholat yang kita lakukan itu tidak membekas dalam diri kita. Karena begitu cepat kita melakukan sholat. Jadi sholat yang khusyuk adalah syaratnya satu, bahwa kita sholat seakan-akan kita bercakap-cakap dengan Allah. Dua, dalam posisi sholat kita berusaha memahami bacaan sholat yang kita baca. Yang terpenting adalah Al-Fatihah. Paling tidak kita tahu dan mafhum arti dari surat Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga, kita fokus beribadah dalam posisi sholat. Yang difikirkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hutang kita, bukan persoalan kita, bukan istri kita. Ibu tidak perlu memikirkan bapaknya, suaminya yang ingin menikah lagi, tidak perlu difikirkan. Jadi yang dipikirkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susah Pak. Kita harus ikhtiar, harus melatih diri kita untuk melakukan seperti itu. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Lalu apa hikmah dari keimanan? Apa hikmah dari orang yang memiliki kualitas keimanan dalam dirinya? Jenengan saged membuka surat An-Nahl ayat 97. Surat An-Nahl ayat 97. Nanti terakhir waktunya kalau misalkan cukup, saya lanjutkan di surat Al-Baqarah ayat 214. Surat An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ini dijelaskan bagaimana hikmah orang yang beriman. Berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun walanuhyiyannahu hayatan thayyibatan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'maluna. Kalau kita perhatikan ayat ini, begitu Allah menegaskan kepada hambanya, man amila sholihan, barang siapa yang berbuat amal kebaikan, min dzakarin aw unsa, baik dia laki-laki maupun perempuan. Man di sini menegaskan, sehingga man siapapun orangnya ditegaskan dalam kalimat yang selanjutnya, min dzakarin aw unsa, baik dia laki-laki maupun perempuan, tanpa terkecuali, ibu, bapak. Kemudian apa yang ia lakukan? Amalan sholihan, yaitu berbuat kebaikan. Maka yang didapatkan adalah hayatan thayyibatan, kehidupan dunia yang baik. Sholihan, kalau kita membaca tafsirnya Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah,
Di situ dijelaskan bahwa Quraisyah memberikan pengertian yang dimaksud solihan di sini adalah baik, bermanfaat, dan tidak rusak. Sehingga Pak Quraisyah menjelaskan dengan mengutip penjelasan Muhammad Abduh, yang dimaksud dengan solihan adalah amalan kebaikan apapun itu bentuknya yang bermanfaat buat dirinya, keluarganya, tetangganya, sahabatnya. Itu yang dimaksud dengan solihan. Walaupun hanya sebatas memberikan segelas air untuk minum atau sepiring nasi untuk makan, itu sudah bentuk kebaikan. Walaupun hanya sebatas untuk memberikan 1 biji kurma, itu sudah nilai kebaikan. Sedangkan menurut Imam Az-Zamakhsyari, seorang tafsir yang beraliran rasionalis, di atasnya Muhammad Abduh, dia memberikan penafsiran yang dimaksud dengan solihan di sini itu adalah amal kebaikan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga melalui akal. Itu yang dimaksud dengan solihan. Sehingga bisa kita pahami bahwa jika ada seorang manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan, kemudian ia berbuat baik, maka ia akan mendapatkan 1, hayatan thayyibatan, kehidupan dunia yang baik. Kalau Bapak Ibu membaca tafsirnya Buya Hamka jilid ke-6, Buya Hamka mengutip penjelasannya. 1, beliau memberikan penafsiran tentang hayatan thayyibatan menurut Imam Ibnu Katsir, bahwa yang dimaksud dengan hayatan thayyibatan itu adalah ketentraman jiwa. Kita ketahui bahwa ketentraman jiwa ini tidak bisa dimiliki oleh orang walaupun ia memiliki harta yang berlimpah. Karena apa? Karena tidak memiliki keimanan. Iman itu akan mengantarkan pemiliknya untuk memiliki ketentraman jiwanya. Jika hatinya tidak tentram, jiwanya tidak tentram, jiwanya tidak bahagia, sebanyak apapun harta yang ia miliki, ia tidak pernah merasa cukup, karena dilanda dengan kekurangan. Sama halnya pernyataan ini dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa Al-Ghazali memberikan penafsiran hayatan thayyibatan itu sebagai sifat qanaah. Dia merasa cukup segala bentuk harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia merasa cukup, baik sedikit banyak dia selalu bersyukur. Itu sifat qanaah. Jadi hayatan thayyibatan akan diberikan kepada orang yang beriman ketika ia melakukan amal soleh. Berbeda dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas memberikan penafsiran hayatan thayyibatan itu adalah mendapatkan rezeki yang halal. Jadi orang yang beriman, dia akan diberikan rezeki yang halal oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya akan menjaga dan memilah mana rezeki yang haram, mana rezeki yang halal. Dan yang ia makan pasti rezeki yang halal, karena dijaga dengan keimanannya. Itu makna dari hayatan thayyibatan. Lalu Sayyidina Ali bin Abi Thalib memberikan penafsiran yang dimaksud dengan hayatan thayyibatan itu adalah rasa tenang dan sabar ketika ia menghadapi cobaan. Hayatan thayyibatan, rasa tenang, bahagia dan sabar ketika menghadapi sebuah cobaan. Bapak Ibu rahimakumullah, dari penjelasan yang kita dengarkan barusan dikutip oleh Buya Hamka, bahwa kita dapat menarik sebuah kesimpulan, jika ada seorang yang beriman, baik dirinya itu laki-laki maupun perempuan, syaratnya adalah beriman. Karena ketika ia melakukan kebaikan, ia tidak beriman, maka nilai pahalanya tidak ada. Walaupun dia sedekah dengan uang ratusan juta, tapi tidak didasari dengan iman yang kokoh, maka nilainya tidak ada.
orang yang beriman, walaupun ia melakukan amalan kebaikan, walaupun itu sedikit, Allah akan berikan hayatan thayyibatan, kehidupan dunia yang baik. Dia jaga kesehariannya, dia berikan rasa ketenangan dalam hatinya, dia berikan kebahagiaan, Allah berikan rasa cukup rezeki yang ia peroleh dan kenikmatan untuk menjalankan hidup. Itu hayatan thayyibatan. Sehingga kita bisa memahami bahwa jika ada orang yang walaupun ia memiliki harta berlimpah, simpanannya banyak, materinya luar biasa, tapi kenapa tidak tenang? Berarti ada masalah dalam keimanan. Itu pasti. Dan ini tidak bisa kita buat-buat. Walaupun kita bisa pergi bertamasya, mengunjungi pariwisata, tapi itu tidak mampu untuk menenteramkan jiwa kita, menenangkan jiwa kita. Hatinya dipenuhi dengan kegelisahan karena tidak memiliki keimanan, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup sampai di situ. Orang yang beriman kemudian ia melakukan amalan kebaikan, janji Allah yang kedua, wala najziyannahum, itu ada huruf lam taukid, nun taukid takilah. Ada dua makna taukid. Dalam kaidah ilmu nahwu itu menjelaskan bahwa Allah seakan-akan menegaskan, menguatkan kita sebagai hamba. Jika kamu melakukan amalan kebaikan, walaupun amalan itu sedikit, baik laki-laki maupun perempuan, dan didasari dengan keimanan, kamu akan mendapatkan dua kenikmatan. Yang kedua itu adalah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'maluna, yaitu kita akan dilimpahkan banyak pahala. Padahal amalan kita hanya sedikit, Allah berikan pahala yang begitu banyak. Betapa murahnya Allah, betapa perhatiannya Allah kepada hambanya, sehingga hamba tersebut tidak merasakan yang namanya ketidakbahagiaan, dan Allah pasti akan jaga itu semua. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, setelah kita memahami hikmah di balik orang yang punya keimanan, kemudian ia melakukan amalan kebaikan, kita sadar bahwa iman itu letaknya di dalam hati, abstrak, tidak nampak. Kalau misalkan saya katakan, Bapak Ibu percaya kalau di sini ada listrik, percaya ya? Tapi apakah kita bisa melihat listrik tersebut? Tidak bisa. Tapi kalau misalkan kita ilustrasikan dalam bentuk gambar atau dalam penjelasan, kalau mic ini tidak berfungsi, berarti listriknya tidak ada atau konslet. Kalau lampu ini tidak menyala, berarti listriknya tidak ada atau konslet. Kalau diri kita mengaku sebagai orang yang beriman, kemudian tidak sholat, maka iman kita konslet. Ya, kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, tidak menghormati kedua orang tua kita, kita kasar kepada kedua orang tua kita, kita tidak mampu membahagiakan kedua orang tua kita, berarti iman kita konslet. Jadi iman kita konslet. Paham ya? Lalu bagaimana untuk menggetarkan keimanan manusia sehingga iman itu untuk menampakkan itu butuh goncangan atau tekanan sehingga iman itu nampak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 214. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum matsathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Apakah kalian telah mengira
bahwa kita semua ini akan masuk surga sebelum datang seperti cobaan, penderitaan orang-orang yang terdahulu. Apa itu? Al-ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu. Jadi jangan pernah kita mengira dan menyangka kita akan masuk surga sebelum kita mengalami 3 hal ini, Bapak. Al-ba'sa, kemelaratan. Kemelaratan ini, yang dimaksud kemelaratan adalah guncangan kemiskinan yang dimana penderitaan ini di luar tubuh manusia. Seperti kita diusir dari kampung halaman, seperti kita ditentang ketika kita berdakwah, ketika kita mengumpulkan tetangga-tetangga kita untuk hadir di majelis ilmu, seperti kita dirampok harta bendanya. Ini adalah al-ba'sa, yaitu kemelaratan. Sedangkan wad-dharra, penderitaan, di mana penderitaan ini akan dialami oleh tubuh manusia, seperti luka-luka atau dibunuh atau kita sakit. Wazulzilu, dan diguncang dengan guncangan berbagai macam cobaan. Pasti kita akan mengalami penderitaan seperti itu. Karena kita mengaku sebagai orang yang beriman, maka muara kalau ingin mendapatkan surganya Allah, pasti semua manusia akan mengalami seperti itu. Kalau kita membaca tafsirnya Al-Wahbazuhaili, seorang mufassir, beliau kuliah 2 jurusan yang berbeda di Al-Azhar, kemudian sekarang mengajar di Bangladesh. Prof. Wahba Az-Zuhaili menerangkan dalam tafsirnya Al-Munir, ada 15 jilid. Jilid yang pertama, beliau sampaikan bahwa kaum terdahulu itu mengalami guncangan penderitaan yang sangat hebat sekali. Bahkan dikabarkan ada suatu ketika baginda Rasulullah ini tidur di bawah naung-naung Ka'bah, kemudian berbantalkan surbannya. Lalu kemudian ada seorang sahabat yang menghampiri Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mintalah pertolongan kepada Allah sehingga kita tidak mengalami yang namanya penderitaan." Lalu apa jawab baginda Rasulullah? "Apakah engkau tidak melihat kaum-kaum terdahulu? Dia dikubur hidup-hidup, disisahkan kepalanya di atas tanah, kemudian kepala itu digergaji, dibelah sehingga pisah kepala dengan tubuh. Apakah engkau tidak melihat kaum terdahulu? Ia disisir dengan sisir besi sehingga kulitnya, dagingnya terkelupas sampai terpisah antara kulit daging dengan tulang. Kalaupun aku mau berdoa, pasti aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi doa ini akan saya simpan, kemudian saya akan panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika yaumul qiyamah untuk memberikan syafaat kepada umatnya." Coba bayangkan Bapak Ibu, baginda Rasulullah hidupnya 14 abad lamanya setelah kita, tapi baginda memikirkan untuk umatnya. Ketika baginda Rasul mengatakan, "Saya itu rindu terhadap saudaraku." Kemudian diulang sebanyak 3 kali, "Saya itu rindu terhadap saudaraku." Tapi para sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, bukankah saya ini saudaramu?" Tapi Rasulullah mengatakan, "Bukan, kalian adalah ashabi, sahabatku. Sedangkan saudaraku itu adalah orang-orang Islam yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi ia tidak pernah berjumpa denganku sedikit pun." Kita ini dianggap saudara, keluarga oleh baginda Rasulullah, karena difikirkan nasib kita Bapak Ibu. Dan syafaat itu akan diberikan kepada orang-orang yang beriman, kepada pemuda-pemuda yang aktif dalam majelis taklim, kepada orang-orang yang merindukan untuk hadir selalu berjamaah di dalam masjid. Itu kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun mau, baginda pasti akan berdoa kepada Allah untuk menghilangkan kita dari kesengsaraan dan bencana alam dan seterusnya. Sehingga di ayat berikutnya sampai para sahabat itu merasakan kesengsaraan yang begitu hebat.
Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, hatta yaqul rasulu walladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Wahai Rasulullah, kapan pertolongan Allah ini akan datang? Kalau kita mencermati ayat ini, Profesor Dr. Wahab Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir memberikan dua penjelasan asbabul nuzulnya. Satu, menurut Qatadah, bahwa ayat ini turun ketika perang Khandaq, di mana kaum muslimin membuat farid yang menyusuri kota Madinah. Kemudian mereka di waktu 27 bertempur, mereka mengalami kesengsaraan, penderitaan, panas yang menyengat, sampai-sampai makan pun itu hampir habis. Sehingga Fatimah, putrinya Rasulullah, itu ketika ingin menceritakan keluh kesah umat muslim, kemudian Fatimah menyaksikan dipegang perutnya Rasulullah bahkan menahan rasa laparnya ini dengan batu. Kita pernah menahan lapar dengan batu? Belum ya? Itu penderitaan Rasulullah, kekasih Allah, sampai segitunya. Sehingga Fatimah mengurungkan niatnya untuk menceritakan penderitaan orang lain. Sampai-sampai para sahabat mengatakan, mata Nasrullah, wahai Rasulullah, kapan pertolongan ini dekat? Menurut Ato, dalam Tafsir Al-Munir, asbabun nuzul ayat ini turun ketika para umat muslim itu hijrah dari Mekah ke Madinah, dan itu meninggalkan harta benda, rumah, tanah, semuanya ditinggalkan untuk hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang kafir Quraisy mengolok-olok mereka semua, tapi Allah menghibur dengan turunnya ayat ini. Ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, apapun penderitaan, kesengsaraan, cobaan yang kita alami ini, jika kita memiliki kualitas iman yang kokoh, maka kita mampu dengan izin Allah untuk menghadapi itu semua. Karena ingat bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat sekali. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau ya Allah, engkau adalah benar-benar maha pemberi. Jika kita ada masalah, maka datangilah Allah Subhanahu wa taala. Curhat kepada Allah, minta kepada Allah. Jangan pernah minta kepada manusia. Bahkan kata Rasulullah, walaupun engkau mau membeli garam di toko, maka pertama kali yang kau minta adalah Allah Subhanahu wa taala. Minta dulu baru membeli garam. Kenapa? Karena belum tentu ketika kita hendak berangkat ke pasar untuk membeli garam, kita mendapatkan garam tersebut. Bisa jadi di tengah perjalanan kita mengalami cobaan, kecelakaan dan seterusnya. Minta dulu sama Allah. Bahkan ketika Nabi Musa sakit perut, kemudian Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengatakan, "Pergilah kamu ke atas bukit, lalu makanlah daun itu." Seketika itu Nabi Musa sembuh dari sakitnya. Setelah ia beranjak turun ke bawah, perutnya sakit lagi. Kemudian Nabi Musa berangkat lagi ke atas bukit memakan daun itu, sampai banyaknya tapi tidak kunjung sembuh. Lalu Allah mengatakan, "Wahai Musa, engkau pertama kali memohon kepadaku, kemudian aku tunjukkan, makanlah daun itu. Apakah engkau mengira yang menyembuhkan itu adalah daun? Bukan. Yang menyembuhkan itu adalah aku, dan daun itu sebagai perantara. Walaupun kita sakit, pergi ke dokter, maka mintalah ke Allah Subhanahu wa taala, baru beranjak ke dokter." Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, jika ada seorang hamba yang memohon kepada Allah dengan tangan diangkat ke langit, maka Allah itu sangat malu jika tidak mengabulkan doa-doa hambanya. Gitu Bapak Ibu. Coba kita belum pernah merasakan, dan mungkin sebagian kita pernah menyaksikan dan melihat ada seorang yang tangannya tidak memiliki pergelangan tangannya karena patah dan kecelakaan, tapi ia memohon kepada Allah dengan hati yang tulus dan ikhlas, sampai-sampai kita kalau melihat pemandangan seperti itu malu dengan lengkap kedua tangan, tapi kita tidak pernah mengadahkan tangan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di akhir
penjelasan kali ini marilah kita akhiri dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Kenapa sampun? Karena waktunya sudah mencukupi jam 7:02. Mari kita akhiri dengan bacaan doa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan kita semuanya. Kemudian kita dimudahkan untuk selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga dimudahkan dalam persoalan hidup kita dan diberikan segala solusi ketika kita menghadapi sebuah persoalan dalam kehidupan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wah wa ya qadiyal hajjah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina wal-maut 'ala al-iman wal-islam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi syakratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas shalihin. Rabbi hab li minas shalihin. Rabbi hab li minas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.